Bismillahirrahmanirrahim. Mukafir semuanya kena ayat ini. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidaklah bagi kalian semuanya illa wariduha. Kecuali pasti mendatangi. Apa yang didatangi? Neraka. Ayat ini menjadi gambaran bahwa semua manusia itu mendatangi neraka. Dan itu merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kemudian bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami, kata Allah, selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Lihat, wa nadharudz zalimin. Dan Allah biarkan orang-orang yang zalim. Wa nadharudz zalimina fiha, di dalam neraka jithiya. Berarti yang akan selamat kelak pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang zalim. Mereka kelak berada di dalam neraka dalam kondisi berlutut. Apa makna zalim ini? Di ayat ini kan lam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak mencampur adukkan antara keimanan mereka, tidak dicampur dengan kezaliman. Apa makna zalim? Ada 3 makna zalim. Pertama, zulmun la yatrukuhullah. Zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yaitu pelakunya pasti akan Allah siksa, dan bisa jadi siksaan itu di dunia dan juga bisa jadi siksaan nanti di akhirat. Yang kedua, zulmun yaghfirullah. Zalim yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga, zulmun la yaghfirullahu bih. Zalim yang tidak diampuni oleh Allah. Contoh, zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah yaitu kezaliman seseorang terhadap orang lain. Kita mencuri, mengambil hak orang lain, ini namanya zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kita membunuh orang lain, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kita menyengsarakan kehidupan orang lain, zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Ada zalim yang dibiarkan, yang diampuni oleh Allah. Yang mana? Yaitu zalim atau pelanggaran kita kepada Allah. Seperti kita mungkin awal-awal dulu sebelum kita ikut ta'lim, sebelum kita mengenal ajaran Islam dengan benar, kita dulu mungkin masih membuka aurat. Kita memakai pakaian yang masih ketat. Kemudian kita mungkin pernah meninggalkan sholat di saat kita sudah baligh. Mungkin kita pernah meninggalkan kewajiban. Ini masuk kategori zalim kepada Allah. Tapi setelah itu Allah ampuni dosanya dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Yang ketiga, zalim yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu zalim yang tidak diampuni, yaitu syirik. Dan ini maknanya orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang diberikan rasa aman oleh Allah, rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian hadis yang kedua yang bawahnya dalam kitab, kita lihat kitabnya halaman 8. Ubadah bin Samit, sahabat Nabi menuturkan, Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana minal amal." Kita lihat pelan-pelan hadisnya. Man syahidah, barang siapa, kata Rasulullah, syahidah,
Syahid di sini diartikan keterangan di paling bawah itu yang nomor 8. Syahidah bermakna persaksian dengan hati dan persaksian dengan lisan. Dengan mengerti maknanya dan mengamalkan apa yang telah menjadi tuntunannya, baik lahir maupun batin. Jadi maknanya di sini, siapa orang yang beriman kepada Allah, kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdah. Tidak ada sesembahan yang hak kita sembah kecuali hanya Dia satu-satunya, yaitu Allah. La syarikalah, tidak kita campur dengan sebuah kesyirikan. Makanya di sini yang suka pamer amal soleh, tidak usah dipamerkan amal soleh kita. Kenapa? Karena amal soleh yang ditampakkan untuk orang lain itu bisa jadi amal soleh tersebut akan dimasuki sifat ria. Dari ria inilah kemudian terbuka pintu syirik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengatakan tidak ada sesembahan yang hak kita sembah kecuali Allah, yang kemudian dia bersyahadat tidak dicampur dengan kesyirikan, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia juga meyakini bersaksi dengan hati dan diucapkan dengan lisan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullah. Ini yang menjadi penekanan bagi orang kafir, bagi orang Nasrani, terutama yang punya keyakinan Trinitas. Tri itu 3, Trinitas itu kepercayaan, 3 ketuhanan atau 3 kepercayaan yang disimbolkan dengan 3 dengan 3 sisi. Bangunan 3 sisi. Maknanya apa? Di sini satu Tuhannya tapi punya kepribadian 3. Ini aneh. Kenapa? Bahkan menganggap bahwa anaknya Maryam yang bernama Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Makanya Allah tekankan di sini, siapa orang yang bersyahadat dan kemudian meyakini bahwa sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Wa kalimatu, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam wa ruhum min, yang Allah berikan kepada Maryam dan kemudian Allah tiupkan ruhnya. Wal jannatu haqqun, dan yakin bahwa sesungguhnya surga itu hak. Wan naru haq, neraka juga hak, benar adanya. Adkhalaqul jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Berarti kalau kita bertauhid itu jaminannya pasti masuk surga. Tapi ketika masuk surga ada yang langsung masuk surganya, ada yang juga transit. Makanya kita berdoa agar kita ketika masuk surga itu langsung. Salah satu perantaranya lewat tauhid yang benar. Di sini kemudian kita bahas dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Apa dosa-dosa yang diampuni karena tauhid? Yang pertama, dosa yang diampuni oleh Allah lewat perantara kita bertauhid adalah dosa sepenuh bumi dan dosa sepenuh langit. Jadi ini ada hadis nih ya. Hadis itu apa ya? Ini hadisnya qudsi. Jadi dosa apapun, jadi semua dosa kita yang kita lakukan itu akan dihapus oleh Allah dengan perantara tauhid yang benar. Di sini sudah ada sebuah hadis yang bahwa orang yang ketika berdosa diampuni oleh Allah. Di sini kalau di dalam kitab dibuka kitabnya di halaman 10. Kitab ini halaman 10 kita buka. Ini hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Tapi ini berasal dari hadis. Kalau Allah berfirman, berarti ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah, tapi konteksnya, teks hadisnya, bahasanya itu dari Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat.
Ini hadisnya sebenarnya panjang ini. Pertama, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Ma innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Yang pertama, kata hadis itu, kata Allah, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni untukmu dosa-dosa padamu dan aku tidak peduli. Dan ini lanjutan hadisnya. Ternyata tauhid yang benar itu menghapus semua dosa-dosa kita. Lihat hadisnya, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya. Seandainya kalian datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, yang kembali menghadap kepada Allah, dia dosanya dosa sepenuh bumi. Tapi ingat, dosa sepenuh bumi di sini bukan dosa syirik. Bukan dosa syirik. Karena kalau dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah. Di sini apa? Seandainya kalian datang kepadaku bikirabil ardi khataya, dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, tsumma lakitani, kemudian engkau menemui aku, la tusyrik bi syai'a, dan kalian ketika datang kepadaku tidak membawa dosa syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan bawa kalian pahala ampunan yang jauh lebih besar daripada bumi. Di hadis lanjutannya, ya ibna Adam, lau ataitani, seandainya kamu datang kepadaku dosamu seluas langit, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa yang jauh lebih luas daripada langit, maghfiratan, ampunan. Maka dari sini dapat kita fahami bahwa tauhid yang benar akan menghapus semua dosa-dosa kita. Bahkan di hadis yang lain, ini saya sampaikan sebuah hadis. Ada orang, ini ternyata dosa itu bisa dihapus dengan tauhid. Ada orang yang punya dosa 99 dosa. Masih ingat hadis ini? Ini ada di penjabaran di dalam syarah hadis Arba'in. Ada orang yang punya 99 dosa. Kemudian di antara 99 dosa ini, satu dosa, kita ambil satu contoh, satu dosa. Seorang istri durhaka pada suami. Ini satu dosa. Tapi ingat, sepanjang perjalanan dia menikah dengan suaminya, bertahun-tahun dia sudah bersama dengan suami, satu dosa namanya dosa durhaka, tapi catatan dosanya itu sejauh mata memandang. Maddal basar. Jadi di sini dipahami satu dosa, tapi perbuatan dosa di dalamnya banyak. Seperti mungkin tidak taat pada suami, kemudian sering bertengkar dengan suami, atau bahkan mungkin membuka aib suami. Ini kan banyak ini. Jadi catatan dosa seorang istri pada suami dari satu dosa namanya durhaka, itu catatannya sejauh mata memandang. Kemudian dia membaca satu demi satu. Sampailah kemudian ditanya oleh Allah, adakah di antara dosa-dosa itu yang engkau dustakan? Di sini innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rusil khalaqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah membebaskan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Ini subhanallah, ya indah ini. Allah hisab seorang hamba di depan seluruh makhluk di padang mahsyar. Disaksikan oleh makhluk yang lain. Kemudian apa? Akan dibentangkan padanya 99 dosa. Tis'awatis'ina sijjilan. 99 lembar catatan dosa. Tiap-tiap lembar seukuran sejauh pandangan mata. Kemudian Allah bertanya,
Apakah engkau mengingkari sesuatu dari lembaran catatan amal keburukan ini? Apakah malaikat mencatat, menulis sesuatu yang telah mendolimimu? Apa jawabannya? Ya Rabb, tidak ada. Jadi ada orang yang punya 99 dosa, dihisap oleh Allah, kemudian satu dosa itu sejauh mata memandang, kata Allah. Kemudian ketika sudah ditanya, adakah di antara catatan itu yang kau dustakan? Apakah malaikat mendolimimu ketika mencatat perbuatanmu? Jawabannya tidak, ya Allah. Maka kemudian Allah keluarkan satu kartu sakti yang dikenal dengan kartu apa? Indonesia Pintar. Bukan kartu sakti. Jadi kartu sakti itu satu. Kalau di Indonesia kan banyak kartunya ini. Kartu sembako murah, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sabar, kartu Indonesia utang, banyak sudah kartunya. Kalau ini nanti hanya satu kartu, dan kartu itu disebut dengan bitokoh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, bitokoh itu bertuliskan La ilaha illallah. Bitokoh itu, kartu kecil itu, kartu sakti itu bertuliskan La ilaha illallah. Ini berarti tauhid. Kemudian apa? Ditimbang oleh Allah. Dosanya 99 dosa. Satu dosa sejauh mata memandang. Diletakkan di neraca yang sebelah kiri. Maka kemudian dosa ini jomplang jauh lebih berat dosanya. Dan Allah hadirkan satu kartu sakti di antara amalan-amalan kita yang tertanam di dalamnya, yaitu tauhid. Maka kartu sakti tadi diletakkan di neraca yang sebelahnya, maka kartu sakti itu menghapus semua dosa-dosa dan kemudian menjadi berat pahalanya dan menjadi ringan dosa-dosanya sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Indah sekali. Makanya tauhid ini penting. Jangan kemudian muncul sebuah kesyirikan di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat kandungan bab ini. Kandungannya ini. Kita lihat pertama, luasnya karunia Allah. Ini pertama. Jadi kalau orang sudah bersyahadat, berarti sudah bertauhid. Dan orang yang bertauhid, itu Allah berikan ampunan, bahkan luas ampunan. Satu ketika itu ada kisah sahih, ini kisahnya tentang orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu artinya orang pedalaman. Datang saat itu kemudian apa? Tawaf. Dia sudah beriman kepada Allah, tapi belum pernah ketemu dengan Nabi. Jadi beliau beriman itu atas perantara para sahabat yang menyebarkan Islam sampai ke pelosok kota Mekah. Sampai pada akhirnya beliau bersyahadat tidak di depan Nabi, beliau bersyahadat di depan para sahabat yang lain yang berada di pelosok desa atau penduduk Badui. Satu ketika beliau berangkat ke kota Mekah dan kemudian tawaf di kota Mekah. Ketika sedang tawaf, karena masih baru Islam, tidak faham bacaannya, tidak hafal bacaan orang yang tawaf, yang dibaca hanya satu. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Jadi setiap keliling ini, keliling Ka'bah itu. Kemudian apa? Sampai pada akhirnya kok Nabi saat itu sedang ada di situ. Unik ini, yang lain itu sambil berdoa, ini enggak. Dia baca, ya Karim, ya Karim. Sama Nabi di belakangnya diikuti. Ya Karim, ya Karim. Karena dia merasa risih diikuti orang, pindah itu. Semakin jauh dari Ka'bah. Nabi mengikuti, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai selesai 7 putaran dari tawaf itu. Baru kemudian dia menoleh, ketemu dengan orang yang mengikuti di belakangnya. Apa kata orang Arab Badui? Kalau bukan karena ketampanan wajahmu, kalau bukan karena sinar wajahmu, maka aku akan laporkan dirimu kepada kekasihku. Itu kata orang Arab Badui. Jadi kalau bukan karena ketampanan dan karena putihnya dan karena sinar wajahmu, aku laporkan dirimu kepada kekasih. Kata
Nabi ini nabi aslinya. Cuma nggak tahu kalau dia nabi. Ditanya, emang siapa kekasihmu? Kekasihku adalah Rasulullah Muhammad. Ditanya lagi, padahal yang ngomong Nabi Muhammad. Ditanya, apakah engkau belum pernah ketemu nabimu? Belum. Apakah engkau belum pernah ketemu kekasihmu? Belum. Bagaimana engkau beriman dengan kekasihmu ketika engkau belum mengenal kekasih? Walaupun aku tidak pernah mengenal, tidak melihat wajah kekasihku, aku beriman kepada beliau. Bahkan aku rela mati untuk beliau. Nabi menangis. Tangisan ini kemudian menjadikan apa? Arsy-Nya Allah bergetar. Kenapa? Ada orang Arab Badui, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Nabi, tapi imannya begitu kuat. Ini bisa jadi pribadi-pribadi para ibu-ibu semua. Tidak pernah melihat Nabi. Nabi juga tidak pernah melihat ibu. Kita juga tidak pernah mengetahui ajaran Nabi secara langsung dari Nabi. Tidak pernah melihat mukjizat secara langsung pada diri Nabi. Tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan kita cinta kepada beliau. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Yang saat ini lagi viral ini. Di bulan Rabiul Awal akhirnya dikenal dengan bulan Maulid. Dari Maulid berubah menjadi Maulud. Dari Maulud berubah menjadi mulutan. Jadi kalau ada perayaan mulutan itu berarti mulut tambah an itu maknanya makan-makan. Mana cinta kita pada Nabi? Sampai kemudian ketika arsy Allah bergetar, datang malaikat Jibril, ya Muhammad, sampaikan salam kepada temanmu ini. Bahwa Allah, ingat kelak Allah akan menghisap semua dosa-dosa dia. Disampaikan sama Nabi, ya fulan, kalau ketika engkau sudah ketemu dengan nabimu, dengan kekasihmu, engkau senang. Tapi ingat, Allah hisapnya tidak akan pernah lepas daripada dirimu. Maknanya apa? Engkau pasti juga masih akan dihisap oleh Allah. Apa jawabannya orang Arab Badui itu? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai kekasihku, seandainya Allah mau menghisap terhadap semua dosa-dosaku, maka aku juga akan menghisap Allah. Wah, hebat, kayak orang sombong dulu. Kalau dia Allah menghisapku, aku akan menghisap Allah. Apa maknanya? Ya Rasulullah, kalau Allah akan menghisap semua dosa-dosaku, maka aku akan hisap seberapa luas ampunan Allah. Makanya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah. Jika dosa itu kita lakukan, kemudian kita bertobat berhenti, maka Allah akan ampuni. Bahkan dosa zina sekalipun. Setelah itu kemudian kita bertaubat kepada Allah, beristighfar, taubatan nasuha, maka dosa zina pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini mengajarkan begitu luas ampunan Allah, maka jangan pernah lepas untuk minta ampun kepada Allah. Salah satunya doa yang Abu Bakar As-Siddiq itu minta pada Nabi agar doa ini bisa dipakai untuk sholat. Apa yang Nabi ajarkan pada Abu Bakar, yang ini kemudian dipraktekkan sama Abu Bakar. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa sangat indah itu. Itu boleh dibaca setiap mau salam dari salat 5 waktu yang kita lakukan. Hafalkan doa itu. Kalau enggak hafal nanti saya kirim doanya, dipraktekin karena itu doa minta terhadap Allah, minta ampunan. Kemudian yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Ini yang menggambarkan tadi bahwa hadis, siapa orang yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah, dan Isa adalah hamba Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab amalan apa yang telah mereka kerjakan. Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertauhid,
kemudian dia tauhidnya diikuti dengan amal yang saleh, maka amal saleh ini menjadi penghantar seorang masuk ke dalam surga. Yang keempat, selain itu tauhid menghapus dosa-dosa. Dosa apa yang dihapus? Semua dosa dihapus oleh tauhid. Kecuali dosa itu adalah dosa syirik kepada Allah, terutama syiriknya adalah syirik akbar, syirik besar yang sampai menyekutukan ataupun menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, surah Al-An'am tadi sudah kita bahas. Surah Al-An'am ini menunjukkan keistimewaan tauhid dan keuntungan yang diperoleh daripada tauhid dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahwa ini juga menunjukkan pula bahwa syirik adalah perbuatan zalim yang dapat membatalkan iman jika syirik itu adalah syirik akbar. Yang kelima, ini sudah kita perhatikan tadi hadis Ubadah. Kemudian yang perlu juga kita ingat bahwa yang keenam ini, apabila Anda mempertemukan hadis Ubadah dan hadis Idban, hadis sesudahnya akan jelas bahwa Anda pengertian kalimat la ilaha illallah dan akan jelas bahwa kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan terlepas dari syirik. Makanya di tanggal 25 Desember, Ibu, para jamaah Majelis Ta'lim Rumah Quran, jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat hari Natal. Jangan. Sampaikan pada bapak atau pada suami ibu, sampaikan pada anak, kenapa kok dilarang mengucapkan selamat hari Natal? Karena Natal itu bagi orang-orang Nasrani itu dimaknai lahirnya Nabi Isa, dan yang jadi masalah itu karena Nabi Isa diangkat menjadi anak Tuhan. Maka secara tidak langsung kita akan mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Makanya gara-gara itu Indonesia itu paling banyak terjadinya musibah di Indonesia itu rata-rata di bulan Desember. Yang besar-besar ya. Coba lihat peristiwa Aceh, tsunami di Aceh. Bulan apa? Bulan awal Januari, malam tahun baru. Kenapa? Salah satunya karena orang Indonesia suka mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Bahaya besar. Kemudian yang kedua, Palu. Itu juga sama peristiwanya pada bulan Desember. Kenapa? Karena Allah sendiri berfirman, takadus samawat, hampir-hampir langit itu runtuh. Takadu hampir as-samawat, langit-langit itu apa? Yatafattarna, runtuh langit itu. Takadu samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu, dan bumi itu terbelah, wa takhirul jibala hadda, dan benar-benar gunung itu akan hancur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Ketika kita menuduh Allah itu punya anak. Makanya ibu jangan terlalu dekat dengan orang-orang Nasrani yang dikhawatirkan nanti di saat bulan Desember, kalau kita tidak mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, kadang orang-orang Nasrani itu merasa gak senang dengan kita. Lebih baik seperti itu, karena bukan masalah kelahiran Nabi Isa yang dipermasalahkan, masalahnya adalah diangkatnya Nabi Isa, kedudukannya seperti anak Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke nomor 11 langsung, langit dan bumi itu ada penghuninya. Ini yang jelas. Sama siapa yang menghuni langit? Yang menghuni langit itu adalah para malaikat. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW sedang mi'raj, maka Nabi melewati langit-langit itu, 7 tingkatan langit, 7 lapisan langit, maka Nabi mengatakan, langit itu hampir-hampir runtuh, atau langit itu telah kretek-kretek. Apa makna kretek? Sudah berisik itu. Kenapa kok berisik?
Karena tidak ada, kata Rasulullah, tempat sejengkal atau tempat